memberikan materi untuk kelas 12. Materi kita hari ini akan kita pelajari adalah unsur dan isi paragraf. Di kelas 10 tentu kalian sudah belajar tentang paragraf. Jadi paragraf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada paragraf induktif, kedua ada paragraf deduktif. Kalau di kelas 10 yang sudah kita pelajari bersama, kalau tidak salah dari semester kedua, itu adalah paragraf dengan cara induktif. Nah, kelas 12 ini akan diulas kembali berkaitan dengan paragraf induktif sekaligus tambahan tentang paragraf deduktif. Satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Di dalam beberapa kalimat yang membentuk paragraf itu terdiri dari kalimat utama. Satu kalimat utama itu terdiri dari satu ide pokok. Intinya adalah ide pokok ini merupakan intisari dari kalimat utama. Jelas ya, ide pokok adalah intisari dari kalimat utama. Kemudian kalimat utama itu apa? Kalimat utama adalah satu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Tadi kalau ide pokok itu intisarinya, berarti jelas kalau kalimat utama ada ide pokoknya. Ibaratnya seperti buah. Buah itu adalah kalimat utama. Nah, ide pokok adalah biji dari buah tersebut. Jadi kalau ada buahnya, pasti ada bijinya. Seperti itu ilustrasi tentang ide pokok dan kalimat utama supaya kalian mudah untuk memahaminya. Ada tips yang Ibu berikan untuk menentukan kalimat utama. Biasanya kalau di soal pilihan ganda, yang namanya menentukan ide pokok itu bentuknya adalah frasa, jadi tidak terlalu panjang. Sedangkan kalau yang ditanyakan adalah kalimat utama, itu namanya juga kalimat, berarti satu kalimat penuh yang dijadikan sebagai pilihan yang paling tepat. Tipsnya yang pertama adalah, ini ada 3 tips. Lihat kalimat kedua. Ingat ya, kalimat itu diakhiri dengan intonasi final. Intonasi final terdiri dari 3, ada tanda seru, ada tanda titik, dan ada tanda tanya. Jadi kalau ada tanda titik itu sudah masuk dalam satu kalimat. Kalian lihat ke kalimat yang kedua dalam satu paragraf. Ingat kalimat kedua. Kemudian di kalimat kedua dan kalimat ketiga dan seterusnya, jika kalimat kedua terdapat kata tunjuk seperti ini, itu, dan tersebut. Artinya, misal nih satu paragraf di kalimat pertama ada kata bumi. Yang dijelaskan adalah bumi. Kemudian di kalimat yang kedua ada kata itu yang dimaksud untuk menunjukkan kata bumi. Kalimat ketiga ada kata itu yang menunjukkan atau menceritakan tentang kata bumi yang ada di kalimat pertama. Sudah jelas, kalimat utama, ide pokoknya ada di kalimat pertama. Kenapa? Karena di kalimat pertama ini dijelaskan dengan kata tunjuk ini, itu, tersebut di kalimat berikutnya. Kemudian yang kedua, ada kata pada kalimat pertama yang diulang. Contoh, kalau di kalimat pertama ada kata bumi, nanti di kalimat yang kedua ada kata bumi lagi. Kalimat ketiga ada kata bumi lagi. Artinya ada kata yang repetisi atau yang diulang-ulang. Dari kalimat pertama, kedua, diulang di kalimat kedua, diulang lagi di kalimat ketiga, dan seterusnya. Kalau ada kata yang terus diulang mulai dari kalimat kedua dan seterusnya, sudah jelas paragrafnya merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang ketiga, ada kata yang menunjukkan simpulan seperti oleh karena itu. Nah, ini untuk yang ketiga, tips yang ketiga adalah cara untuk menentukan paragraf induktif. Artinya kalimat utama dan ide pokoknya berada di akhir paragraf. Cirinya adalah kalian tinggal lihat di kalimat paling terakhir. Kalau kalian menemukan oleh karena itu, oleh sebab itu, kemudian ada kata jadi, nah ini udah pasti itu merupakan kalimat utama, dan di dalam kalimat utamanya pasti ada ide pokok. Selain kalimat utama dan ide pokok, karena paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat,
misalnya kalimat utamanya ada di kalimat pertama, atau kalimat satu paragraf itu ada 5 kalimat, kalimat utamanya sudah ada di kalimat pertama. Artinya kalimat kedua, 3, 4, dan 5 merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat pertama. Ini adalah contoh paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini berarti ide pokoknya, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat bekerja. Untuk pembersihan lingkungan di sekitar rumah kita lakukan dengan bla bla bla. Nah, kalimat ini kepotong ya, ada foto ibu, tapi di sini lanjutannya adalah ini sama dengan ini. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat kita bekerja, di sini ya tulisannya. Ditulis sampai dengan tanda titik, ini namanya adalah kalimat utama. Jadi kalau kalimat utama dari awal sampai akhir ditulisnya. Menggunakan metodenya yang mana, Bu? Menggunakan metode pada slide yang keempat, yaitu tips yang kedua. Apa tips yang kedua? Tips yang kedua adalah repetisi, pengulangan kata. Lihat, di kalimat pertama ada kata kebersihan lingkungan, diulang di kalimat kedua, kebersihan lingkungan. Di kalimat ketiganya ada kata tunjuk itu. Itu yang dimaksud di sini adalah menceritakan tentang kebersihan lingkungan. Di kalimat berikutnya ada lagi membersihkan lingkungan. Nah, dengan adanya repetisi dan kata tunjuk menyatakan bahwa kalimat nomor 1 ini merupakan kalimat utama, sehingga masuk ke kalimat utamanya adanya di depan, sehingga dinamakan dengan deduktif. Ingat deduktif, ingat-ingatnya depan. Masuk ke kalimat atau paragraf berikutnya. Ini adalah contoh paragraf induktif. Kebalikan dari deduktif, kalau induktif ini kalimat utamanya ada di akhir. Ingat ya, yang ditanyakan di sini adalah ide pokok, beda dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama dari awal tulisan sampai tanda titik, sedangkan kalau ide pokok itu adalah intisari. Kalau ditanyakan mana kalimat utamanya, lihat, ini ada kata kunci. Dilihat tips yang slide keempat, ini ada di tips pertama. Di tips yang ketiga. Apa tuh tips yang ketiga? Di tips ketiga ini lihat di paragraf paling terakhir ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu. Jadi kebetulan yang ada di paragraf ini adalah yang digunakan oleh karena itu. Sehingga langsung aja, nggak usah dilihat mana-mana lagi, langsung ke sini fokusnya. Sayur pare adalah salah satu sayur yang cocok untuk program diet. Nah, itu namanya kalimat utama. Tapi kalau ide pokok, intisarinya sayur pare untuk program diet. Sekian dari Ibu tentang paragraf induktif dan deduktif. Jadi paragraf induktif atau paragraf deduktif itu ditentukan dari di mana letak kalimat utamanya. Di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Ide pokok merupakan intisari dari kalimat utama. Sedangkan kalimat utama ditulis secara keseluruhan dari kata awal sampai tanda titik. Jelas ya? Selain tanda titik ada tanda seru dan tanda tanya. Tanda titik biasanya dikaitkan dengan kalimat deklaratif, tanda seru untuk kalimat imperatif, dan tanda tanya untuk kalimat interrogatif. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa mencerna materi dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.